Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali ya di mata kuliah Bisnis Internasional, yakni pada pertemuan kali ini kita memasuki yakni tema untuk lanjutan ya, terkait memasuki pasar luar negeri. Nah, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini? Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang analisa pasar luar negeri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan masuk ke dalam pasar luar negeri. Dan pastinya mahasiswa mampu dan juga mengerti tentang teori dari atletik dan juga bagaimana cara agar perusahaan multinasional itu bisa masuk ya ke pasar luar negeri. Langsung saja teman-teman kita bahas satu persatu ya pada topik pembahasan kita, yakni memasuki pasar luar negeri. Pastinya tentu kita harus tahu dulu kan brand ataupun apa saja sih dari merek-merek ataupun produk yang biasanya bisa masuk dalam ranah perdagangan internasional atau skala global ya. Tentunya kan tidak bisa semua produk, pasti seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada syarat-syarat tertentu, ada ketentuan, ada kebijakan, dan setiap negara itu memiliki kebijakan masing-masing gitu kan. Nah, coba kita sedikit bahas ya tentang adanya produk luxury atau yang mewah gitu ya, produk-produk mewah atau brand-brand mahal gitu. Di sini dari Bernard Arnault ini merupakan founder sekaligus CEO ya dari LV ya, yang berdasarkan majalah Forbes dia merupakan konglomerat pada bidang fashion gitu ya. Pasti teman-teman juga sudah tidak asing ya dengan merek-merek di sini, ada Bulgari, kemudian LV ataupun Kenzo dan lain sebagainya, banyak lah gitu. Dan tentunya itu harganya kisaran pastinya termasuk produk-produk mewah gitu. Dimana produk ini dikenal di ranah global atau internasional, tentunya berawal dari jenis produk tersebut ataupun kualitasnya, tentunya dari kualitas barang, sehingga kenapa bisa masuk dalam pasar internasional, kemudian kenapa harganya bisa mewah, kenapa harganya lebih mahal dibandingkan dengan brand yang lain. Pasti dari latar belakang tersebut memiliki kesan tersendiri, kualitas yang pastinya berbeda gitu dibandingkan dengan produk yang lainnya. Nah, ini yang pertama kali karena dia memiliki modal yang lebih besar, tentunya dengan menggunakan bahan baku ya, bahan bakunya pun juga pasti sudah mahal. Nah, sehingga ketika dihasilkan barang tersebut ya menghasilkan nilai yang lebih. Biasanya kalau kita kenal itu ada value added ya, jadi ada nilai tambah yang berbeda dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Nah, tas merek Louis Vuitton ini juga tidak hanya sebagai barang yang mewah saja gitu, bahwasanya ini termasuk penanda status sosial gitu kan. Nah, juga dijadikan sebagai sarana investasi. Jadi kembali lagi mungkin teman-teman juga, terutama ini teman-teman dari Gen Z ya, kita tahu bahwasanya saat ini banyak sekali dari lifestyle, kemudian status sosial ya, itu juga memicu gitu kenapa para konsumen masyarakat itu tertarik untuk memiliki barang-barang mewah ataupun produk. Kadang-kadang kita berpikir gitu kan, tas ataupun sepatu itu hanya diambil utilitariannya ataupun manfaatnya saja sebenarnya gitu kan, yang penting awet ataupun yang penting bisa dipakai, fungsinya bagus gitu kan. Tetapi kalau untuk memunculkan status sosial yang mana lifestyle-nya pun juga kita ingin diakui gitu di ranah sosial ataupun mungkin di kalangan pertemanannya gitu kan. Nah, ataukah mungkin niatnya memang ingin investasi karena memang barang mewah, tas tertentu ataupun merek-merek tertentu ini bisa dijual, jadi buyback-nya pun juga tinggi, seperti hanya kita investasi emas gitu ya teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar kita sebagai konsumen yang membeli barang mewah itu hanya untuk dikonsumsi semata, tidak. Ada yang niatnya memang untuk berinvestasi, sehingga berani nih membeli lebih karena nanti buyback-nya pun juga tinggi, dijual itu harganya masih tinggi juga. Nah, itu termasuk
ada pemikiran-pemikiran tertentu. Kenapa masyarakat sampai dengan saat ini masih memiliki intensitas yang tinggi gitu ya untuk menjadi konsumen pada barang-barang branded. Oke, langsung saja. Kemudian selanjutnya bagaimana menganalisa pasar luar negeri. Nah, bagaimana sih untuk meningkatkan pangsa pasar, kemudian pendapatan ya, tentunya profit juga bagi perusahaan, tentu harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap pasar-pasar alternatif. Sebelumnya yang sudah kita bahas, kita harus tahu kan latar belakang dari masing-masing negara. Oh, negara ini memiliki budaya apa? Negara ini bagaimana konsumennya, bagaimana masyarakatnya. Nah, inilah yang menjadi ceruk kenapa kita harus menganalisa pasar terlebih dahulu. Kita mau, di Indonesia ini banyak craft ya, produk-produk craft gitu. Nah, ternyata diekspor ke Eropa, ke Belanda, ya kan, ke Jerman, itu mereka sangat tertarik sekali gitu dengan produk-produk craft yang dihasilkan di Indonesia. Di Indonesia mungkin harganya hanya paling mahal gitu ya, misalkan sampai dengan 5 juta gitu. Kalau misalkan sejenis tas ataupun hiasan-hiasan tertentu gitu ya. Nah, di luar ketika kita ekspor gitu ya, melakukan transaksi ke luar negeri, itu bahkan bisa berlipat, bisa lebih gitu ya. Pertama karena dorongan kurs juga, mata uangnya lebih besar. Kemudian yang kedua, harganya pun mereka bisa menilai lebih tinggi gitu, karena di sana pun juga sangat minim atau bahkan tidak menghasilkan kelas tertentu seperti halnya di Indonesia. Nah, sehingga perlu yang namanya kita memilih pasar-pasar alternatif. Nah, kemudian yang kedua, mengevaluasi biaya, keuntungan, dan resiko memasuki masing-masing pasar. Tentu ya, ini ketika kita melakukan segmentasi pasar di domestik saja, kita harus melakukan ini, evaluasi biaya dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita bertransaksi skala internasional, skala global gitu ya. Kemudian yang ketiga, memilih pasar yang paling potensial untuk dimasuki atau untuk melakukan ekspansi, tentu teman-teman. Nah, jadi 3 hal ini yang perlu kita perhatikan ketika ingin menganalisa pasar ataupun ekspansi ke pasar luar negeri. Nah, jadi dalam menilai pasar luar negeri alternatif, tentu perusahaan harus mempertimbangkan berbagai macam faktor ya, yang mencakup ukuran pasar, kemudian baik untuk saat ini ataupun mendatang gitu. Seperti hanya kita lihat perusahaan-perusahaan multinasional ataupun franchise multinasional ya, banyak gitu kan di Indonesia. Nah, sampai kadang-kadang masyarakat Indonesia, kita sebagai konsumen gitu pun kadang-kadang bingung gitu kan. Oh, ternyata produk yang gampang gitu ya, makanan. Oh, ternyata Jeko itu produk dalam negeri loh gitu. Masih banyak yang menyangka bahwasanya itu dari luar negeri. Nah, berbeda kalau misalkan McD, kemudian KFC itu memang dari luar gitu. Tapi jangan sampai tertukar teman-teman. Kemudian kalau misalkan yang lainnya ya, misalkan Hookbin ataupun junk food yang lainnya, biasanya kan teman-teman harus bisa mengetahui afiliasinya ataupun itu perusahaan itu berdiri itu di mana gitu, sehingga kita bisa memilah dan memilih gitu kan, tentunya bagaimana agar kita tetap bisa mengkonsumsi produk dalam negeri ya, tetapi sebisa mungkin kita kenalkan gitu kan. Nah, kita kenalkan produk kita dalam negeri ini ke mancanegara ataupun ke luar negeri, ke berbagai negara. Itulah yang menjadi prioritas kenapa kita harus bisa memahami betul terkait dengan bisnis internasional ini. Oke, next. Perusahaan dalam masuk pasar luar negeri. Nah, jadi bagaimana perusahaan domestik kita, baik itu bertransaksi secara franchise ataupun bertransaksi secara langsung, ya kan, mendirikan perusahaan itu di luar negeri, maka itu harus kita pahami betul faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perusahaan dalam negeri ini bisa masuk ke pasar luar negeri. Yang pertama, potensi pasar ya teman-teman tentu. Yang kedua, tingkatan persaingan kompetitor. Yang ketiga, lingkungan hukum dan politik. Tentu ini selalu melekat gitu dalam setiap bisnis, dalam setiap kegiatan ekonomi, namanya hukum dan politik itu selalu melekat. Kemudian yang keempat, pengaruh sosial kultural ya. Yang kelima, mengevaluasi biaya, keuntungan dan juga resiko. Oke, yang kita bahas pertama terkait dengan potensi pasar nih teman-teman. Nah, bagaimana potensi
kita bisa melihat potensi pasar yang ada di luar negeri? Tentunya kita sudah memiliki pengalaman gitu ya, bagaimana untuk bisa menciptakan potensi pasar yang ada dalam domestik. Nah, berdasarkan apa saja sih yang bisa kita gali informasi tersebut, misalkan terkait dengan jumlah populasi dari penduduk negara tujuan, ya, bagaimana PDB-nya, apakah mereka memiliki stabilitas dalam PDB, kemudian bagaimana infrastruktur publiknya, kemudian bagaimana pendapatan per kapitanya, dan juga bagaimana nih kepemilikan barang seperti mobil dan juga televisi ataupun barang-barang yang lainnya yang memang menjadi gaya hidup ya masyarakat di negara tersebut. Jadi ini pasti harus kita kuasai ya terkait dengan informasi tersebut. Kemudian perusahaan yang memproduksi barang ya berkualitas tinggi dengan harga yang tentunya mahal gitu kan, menemukan pasar yang beralternatif gitu. Namun kadang-kadang nih sulit gitu kan untuk melakukan penetrasi pada pasar yang miskin. Misalkan nih kita ingin masuk mungkin beberapa negara gitu ya yang PDB-nya di bawah rata-rata, misalkan seperti hanya India ya kan, kemudian negara Ukraine yang sering ada ini ya konflik. Jadi harus ada pertimbangan juga gitu. Di India PDB-nya mungkin sedikit lebih rendah gitu ya dibandingkan negara kita. Kenapa harus ekspansi ke sana gitu kan? Mungkin akan bisa memberikan efek pada pendapatan kita di dalam negeri. Tetapi secara bisnis gitu ya, itu sama halnya seperti halnya kita melakukan jual beli ataupun kegiatan bisnis di dalam negeri kita gitu kan. Jadi harus bisa memilih lah ibaratnya yang menjadi pasar potensial di luar negeri itu. Nah, jadi yang memiliki spesialisasi terutama perusahaan-perusahaan kita misalkan dari segi crafting ataukah dari segi tembaga ataukah mungkin banyak juga ya batik gitu ya masuk ke negara-negara yang lainnya, sehingga mereka bisa mengenal luas Indonesia itu memiliki culture menghasilkan produk batik dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan harus mengumpulkan data yang relevan bagi lini produk yang spesifik, serta menganalisa data penjualan alat rumah tangga lain, misalkan konsumsi listrik per kapita, kemudian jumlah keluarga, kemudian sumber pendapatan. Nah, jadi itu harus dicek ataupun dianalisa terlebih dahulu. Dan selanjutnya, perusahaan juga harus mempertimbangkan potensi pertumbuhan ekonomi negara. Bagaimana, apakah saat ini sedang mengalami hanya sekadar krisis gitu kan, ataukah memang pendapatan seperti itu sudah menjadi pendapatan normal gitu ya di negara tersebut, sehingga kita harus bisa mempertimbangkan dengan baik itu teman-teman. Jadi yang menjadi dasar terhadap pemilihan potensi pasar ya. Kemudian selanjutnya nih teman-teman, yang kedua tingkat persaingan. Tentunya bagaimana kompetitor yang ada. Tingkat persaingan di pasar baik itu di masa saat ini ataupun ketika nanti gitu ya ke depan. Kita lihat saja kalau di Indonesia tuh banyak sekali, misalkan dari produk yang paling gampang ya, air mineral. Air mineral tuh banyak sekali, tetapi mereka memiliki konsumen tersendiri gitu. Jadi jangan sampai bingung ataupun jangan sampai sudah pesimis terlebih dahulu gitu. Ketika melihat sudah ada produk ini, sudah ada, kemudian barang ini yang diciptakan saat ini sudah ada. Kita nggak tahu karena setiap produk, setiap merek, ya kan, setiap jenis itu memiliki konsumen tersendiri. Kemudian untuk menyelenggarkan persaingan, perusahaan nih harus mengidentifikasikan jumlah dan ukuran perusahaan yang sudah bersaing di pasar sasaran tersebut. Bagaimana strateginya, dan juga kita bisa mengambil celah gitu ya dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Kemudian selanjutnya pertimbangan juga terkait faktor
terhadap kondisi pasar sesungguhnya dan posisi dari kompetitif perusahaan. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, lingkungan hukum dan politik nih teman-teman dalam setiap kegiatan ekonomi, ya kan? Hal yang paling melekat itu kan bagaimana terkait kebijakan hukum dan juga politik yang ada pada negara tersebut. Negara tentunya negara yang menjadi pasar sasaran ya teman-teman. Perusahaan perlu memahami bagaimana kebijakan perdagangan di negara tersebut, kemudian lingkungan hukum dan politiknya. Pastinya bisa nih kita memilih ya pasar sasaran kita itu bagaimana kebijakan ekspornya, apakah ada tarif tersendiri ya kan, apakah ada pajak yang lebih tinggi, kemudian hambatan-hambatannya apa saja ya kan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi itu penting sekali karena nanti akan mempengaruhi keberlangsungan ya, tentunya bagaimana keberlangsungan kita ketika dalam melaksanakan transaksi ekonomi itu. Nah, kalau misalkan dari segi pajak ataupun dari biaya-biaya untuk kegiatan ekspor impor saja tinggi gitu. Nah, bagaimana nanti ketika kita ingin mendapatkan profit yang lebih tinggi ya? Maksud kita untuk melakukan perdagangan ke luar negeri, ke negara asing, itu kan ingin mendapatkan profit yang lebih tinggi selain untuk mengenalkan produk kita di kalangan negara-negara yang lainnya. Tentunya ingin mendapatkan profit kan teman-teman. Nah, nggak mungkin hanya karena kemudian biayanya tinggi kemudian kita tidak ada pertimbangan seperti itu. Tetap harus dipertimbangkan dari segi biaya ataukah yang lainnya, karena itu nanti akan mempengaruhi profitabilitas dan juga keberlangsungan dari perusahaan kita. Memang perusahaan kita dikenal gitu kan di negara lain, tetapi apakah nanti akan terus bisa mendapatkan profit yang baik dan juga bisa keberlangsungannya apakah bisa berjalan dengan baik dalam jangka panjang? Stabilitas itu kan penting ya. Itulah teman-teman, dia harus dipertimbangkan juga. Ketika ada tarif yang lebih tinggi, tentunya di situ maka harus bisa kita ambil strategi tertentu ya kan. Jangan sampai dari budget ataupun adanya tarif dan juga pajak yang berlaku atas kebijakan ini dari perdagangan luar negeri kemudian bisa mengurangi profit yang ada, maka itu sama saja kita hanya ingin mendapatkan kerugian gitu kan. Nah, sehingga stabilitas dalam pemerintahan juga penting juga ya kan dalam menilai pasar luar negeri. Misalkan kita ambil kasus saat ini ya, yang biasanya kita melakukan transaksi ekspor ke Iran misalkan. Nah, sekarang Iran kan sedang ada konflik ya, apakah kita ingin tetap melanjutkan sementara di stop terlebih dahulu misalkan seperti itu ya kan, karena kita tidak ingin mengambil dampak yang lebih buruk gitu kan. Nah, sehingga maka seperti itu kita harus bisa menguasai bagaimana keadaan ataupun kondisi yang terjadi di lintas negara gitu teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya ada yang keempat yaitu pengaruh dari sosiokultural ya. Penting bahwasanya seorang manajer ini harus menilai pasar luar negeri itu dengan pertimbangan pengaruh sosiokultural. Kenapa? Karena sifatnya itu subjektif dan kadang sulit gitu kan untuk diukur untuk mengurangi ketidakpastian. Nah, perusahaan sering memfokuskan usaha awal internasionalisasi di negara yang memiliki budaya yang sama dengan negara asalnya. Jadi mungkin yang paling mudah gitu ya, misalkan kita ekspor ke Asia gitu ya, melakukan transaksi perdagangan dengan negara-negara di Asia, misalkan Malaysia kan masih memiliki kultur yang sama gitu ya dengan Indonesia, mungkin hanya bahasanya sedikit berbeda gitu kan, mereka menggunakan bahasa Melayu, kita bahasa Indonesia, tapi kalau dari segi kulturalnya masih hampir mirip gitu kan, sehingga mudah untuk melakukan transaksi perdagangan itu. Kemudian jika strategi yang diusulkan adalah memproduksi barang di negara tujuan dan mengekspornya ke pasar yang sedang dalam pertimbangan, maka faktor sosiokulturalnya yang paling relevan adalah faktor yang berhubungan dengan konsumen tentu. Ya, jadi bagaimana kadang-kadang ketika kita melakukan transaksi perdagangan domestik saja kan kita ini ya ada pertimbangan kultural ya.
Indonesia dengan keberagaman agama, kemudian keberagaman adat, ya, dan juga kultur lintas daerah, ya kan, itu kadang-kadang kita sulit gitu kan, masih sulit ataupun perlu melakukan pertimbangan tertentu, apalagi ketika kita terapkan transaksi ke luar negeri, sehingga perusahaan yang gagal mengenali kebutuhan dan preferensi konsumen negara tujuan sering mengalami kesulitan, ya, di mana perusahaan harus memahami dasar motivasi kerja di negara itu, kemudian norma dalam jam kerja dan penggajian, serta bagaimana peranan dari serikat pekerja. Nah, dengan mempekerjakan dan mendengarkan manajer lokal, maka perusahaan asing dapat menghindari atau mengurangi konflik kultural ini. Kemudian selanjutnya, mengevaluasi biaya, keuntungan, dan risiko. Ini penting sekali. Biaya apa saja yang biasanya berkaitan dengan transaksi jual beli internasional, kemudian keuntungan dan juga resiko. Tentunya resiko kan banyak sekali, ada resiko misalkan fluktuasi nilai tukar, kurs, ya, kompleksitas operasi yang meningkat karena butuh transport ataupun dalam kegiatan operasional itu kan tidak hanya lintas dalam negeri, ya, keluar. Misalkan armadanya apa? Kemudian sekarang lagi ada dampak cuaca, nah, dan lain sebagainya, itu kan harus dipertimbangkan juga, sehingga kerugian finansial itu bisa berakibat juga terhadap ketidakakuratan terhadap potensi pasar. Nah, sehingga misalkan dalam kasus yang ekstrim, ya, ada perusahaan juga yang menghadapi resiko kerugian, ya kan, karena pengambil alihan properti oleh pemerintah akibat perang atau terorisme. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya, bagaimana memilih cara masuk ke pasar luar negeri, ya, dalam teori elektrik ini yang diungkap oleh Prof. John Dani tentang faktor yang memengaruhi pilihan antara produksi dalam negeri, ya, ataukah di negara tujuan, ya. Dalam teori elektrik akan mempertimbangkan 3 faktor, ya, diantaranya pertama keunggulan kepemilikan, yang kedua keunggulan lokasi, dan keunggulan internalisasi. Ya, faktor lain yang harus dipertimbangkan juga ada tentang kendalian nih teman-teman, ketersediaan sumber daya dan strategi global perusahaan. Nah, jadi diantaranya tadi yang pertama keunggulan kepemilikan apa? Yaitu sumber daya tangible yang tidak nyata, ya, yang nyata ataupun yang tidak nyata memiliki perusahaan yang memiliki keunggulan. Ya, jadi bersaing di perusahaan dengan pesaingnya, gitu ya, bahwasanya perusahaan lokal itu mengetahui lebih banyak informasi penting dibanding pesaing asing. Maka di sini perusahaan asing yang berusaha masuk ke pasar baru harus memiliki keunggulan, kan, kepemilikan untuk mengatasi keunggulan informasi yang dimiliki perusahaan lokal. Tentunya ketika perusahaan lokal itu memiliki target pasar yang lebih besar, bisa menguasai pasar yang ada, dan disitulah bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan yang datang dari luar, ya, perusahaan yang keunggulannya bersaing berdasarkan pada merek yang sudah dikenal, kadang masuk ke pasar luar negeri melalui cara lisensi atau waralaba. Jadi biasanya pakai franchise ataupun waralaba, dan juga lisensi, jadi beli merek, gitu kan. Nah, misalkan kita sulit nih, gitu kan, untuk melakukan langsung transaksi ekspor ke luar negeri, langsung aja nih beli mereknya, ya kan. Misalkan kita mau membuat makanan Jepang, gitu kan, kita mau membuat makanan Jepang tapi di Jepang, gitu kan, itu kan berarti sulit, gitu. Nah, seharusnya ya kita membuat masakan Indonesia tapi kita dirikan di Jepang. Nah, itu mungkin mudah karena kita sudah mengetahui bagaimana rasanya, culture-nya gimana, masyarakat Jepang pun juga pengen merasakan masakan luar Jepang, gitu kan. Kalau misalkan kita bukan orang Jepang tapi ingin mendirikan rumah makan Jepang di negara Jepang, pasti itu akan lebih sulit, gitu. Sehingga kalau misalkan tetap ingin biar mengikuti dengan rasa yang ada di sana, ya kita bisa beli lisensi. Tetapi sebenarnya masyarakat di sana tuh menginginkan masakan yang di luar dari Jepang, misalkan Indonesia, masakan Indonesia yang kita jual di Jepang. Nah, jadi keunggulan perusahaan adalah faktor penentu utama. Kemudian selanjutnya yang kedua, keunggulan lokasi. Nah, jadi yang menjadi faktor kenapa kita ingin mendirikan perusahaan, ya, misalkan lokasinya, karena lokasinya strategis, ya kan, sudah
sesuai gitu, dan ternyata produk ini belum ada di lokasi tersebut. Kemudian bagaimana antara produksi dalam negeri dan di luar negeri, banyak ya yang mempengaruhi tentunya tingkat upah, gaji gitu ya, kemudian bagaimana akuisisi tanah, biayanya, nah dan lain sebagainya. Kebijakan pemerintah pun juga berpengaruh ya kan. Yang ketiga, keunggulan internalisasi ya. Keunggulan internalisasi adalah keunggulan yang membuat perusahaan diharapkan menghasilkan produk atau jasa sendiri ya. Jadi bukan hanya mengadakan kontrak dengan perusahaan lain. Nah, kemudian yang selanjutnya tingkat biaya transaksi ya, biaya apa saja, negosiasi kah, monitor ya kan, kemudian melakukan perjanjian, dan juga bagaimana terkait dengan ketika analisa awal ya kan, pasti kan butuh yang namanya analisa, kemudian bagaimana untuk membaca pasar di luar negeri itu butuh biaya juga. Nah ini teman-teman, kemudian bagaimana cara memasuki pasar luar negeri, diantaranya yang pertama ekspor tentu, yang kedua dengan lisensi, yang ketiga dengan joint venture, kemudian yang keempat investasi langsung, dan yang kelima franchise. Nah, jadi tergantung kita mau memilih cara yang mana. Apakah yang paling mudah itu ekspor, apakah yang paling sesuai itu lisensi, ataukah dengan franchise. Nah, kita simak satu persatu ya, kita bahas ya. Yang pertama ekspor, tentu ekspor itu kan transaksi ke luar negeri, tapi produk milik kita. Produk hasil dalam negeri kita ekspor ya kan, kita kenalkan ke negara lain dengan harapan agar bisa mendapatkan valuta asing serta melakukan komoditi dengan memakai bahasa asing. Nah, jadi pengeluaran barang dari daerah Indonesia untuk dikirim ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Nah, jenis ekspornya pun juga ada dua jenis ya, ada ekspor langsung dan juga ada ekspor tidak langsung. Bedanya apa teman-teman? Kalau ekspor langsung itu menjual suatu produk baik barang maupun jasa dengan bantuan eksportir yang ada di negara tujuan. Jadi negara tujuan bisa ada ini ya teman-teman, jasa yang mempertemukan antara penjual dari negara A ke negara B itu ada jasa. Jadi mereka mempertemukan, tugasnya itu mempertemukan para pedagang ini ya, pelaku pasar, agar mereka kenal, kemudian melakukan tawar-menawar, kemudian bagaimana agar barang tersebut bisa masuk ke negaranya. Itu ada jasanya. Jadi lebih mudah lah gitu. Penjualan terjadi melalui distributor atau perwakilan penjualan perusahaan. Selain itu, kelebihan dari jenis ekspor langsung ini lebih baiknya produksi yang terpusat di negara asal dan kontrol distribusi produk. Jadi sepenuhnya pelaksanaan atau proses produksi itu dari negara asal, kemudian lisensi dari negara asal. Jadi hanya sekedar izin untuk masuk ke negara tujuan, dan juga nanti bisa dibantu tadi ya oleh jasa gitu ya, pihak ketiga itu untuk menjadi distributor dari produknya gitu. Jadi tidaknya artinya di sini tidak ada pabrik ataupun perusahaan yang didirikan di negara tersebut. Jadi negara tersebut hanya memerlukan distributor saja. Nah, itu dari ekspor langsung gitu ya, karena semua pelaksanaan proses produksi itu dari negara asal. Ini yang dimaksud dengan ekspor langsung ya teman-teman. Jadi tidak ada keterlibatan misalkan pegawai dari luar negeri di negara tersebut. Misalkan kita mau ekspor ke Jepang ya, kita nggak perlu mendirikan pabrik ini, kita nggak perlu mendirikan kantornya gitu ya, kita nggak perlu menggaji karyawannya, tetapi kita hanya mencari distributornya. Nah, distributor agar bisa memasarkan produk kita ya ke para masyarakat yang ada di negara tersebut. Nah, sedangkan bedanya apa dengan ekspor tidak langsung? Nah, ekspor tidak langsung cara menjual barang dengan melalui perantara eksportir di negara asal ya. Kemudian barangnya akan dijual ya ke negara negara tujuan ya, di mana perantara tersebut biasanya termasuk memang perusahaan yang bergerak di bidang jasa eksportir gitu ya. Nah, jadi tidak langsung ini kelebihannya dan juga kekurangannya ini
kadang-kadang berbeda gitu. Kelebihannya misalkan sumber daya produksi akan terkonsentrasi dan tidak perlu lagi untuk menangani prosesnya secara langsung. Kekurangannya ya kontrol terhadap distribusi itu kurang. Jadi kalau misalkan ekspor langsung tadi langsung ke negara tujuan, bisa saja adanya distributor di negara tujuan, sedangkan ekspor tidak langsung ini dari negara tujuan saja sudah ada jasanya. Jadi kita menitipkan gitulah ya, ibaratnya kita menitipkan ke company yang menjadi perantara atau agent lah, agent yang melakukan transaksi atau penjualan ke luar negeri gitu. Jadi mungkin bisa saja kita nggak tahu gitu kan siapa saja sih konsumen kita, ya kan, karena kita nggak menangani langsung gitu ya. Kita hanya sebagai, ibaratnya hanya sebagai produsen saja, tetapi untuk terlibat langsung dalam transaksi ekspor itu tidak ada ya. Oke, yang kedua lisensi ya. Lisensi ataupun izin gitu ya, ataupun di sini pemberian merek gitu kan. Jadi ada lisensi di mana di sini perjanjian tertulis ataupun secara hak paten gitu ya, yang dilindungi dalam jangka waktu atau syarat tertentu, ya kan. Contohnya misalkan Coca-Cola nih, melakukan pemasaran internasionalnya dengan lisensi perbotolan ya, atau membeli hak perbotolan ke seluruh dunia. Coca-Cola hanya memasok sirup atau bahan baku dan memberikan pelatihan ke produksi. Jadi hanya ada merek minuman Coca-Cola gitu ya, tapi itu dia menjual ya merek dagangnya ini ya kan, untuk memberikan hak kepada perusahaan yang lain. Mereka boleh hanya mengemasi ya kan, tapi isinya itu dari perusahaan Coca-Cola resmi. Nah itu termasuk dari lisensi ya. Jadi mungkin ada kerugiannya juga ya dari lisensi ini, di mana perusahaan memiliki sedikit kendali atas pemegang lisensi dan dapat menciptakan persaingan baru. Bisa saja itu ya disalahgunakan, misalkan kemasannya diganti Coca-Colanya dengan merek yang sedikit berbeda, itu diantara kekurangannya, ataupun kekurangan yang lainnya. Tapi kalau dari segi produknya gitu ya, karena proses produksi itu dari internal perusahaan ya, perusahaan yang lain hanya sebagai distributor gitu ya, tetapi mereka boleh gitu untuk menciptakan kemasan yang berbeda. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya joint venture ini investor luar negeri dapat bergabung dengan investor lokal ya untuk membentuk usaha bersama atau patungan. Nah, kita berbagi kepemilikan ya kan, jenis biasanya kalau misalkan sudah banyak relasi ya antar investor, itu sudah tahu, kemudian mereka ingin mendirikan usaha bersama, itu bisa saja gitu. Hanya saja ini kelemahannya kalau dari joint venture ini, persamaan kebijakan investasi atau pemasaran antara investor luar negeri dan dalam negeri. Kemudian investasi langsung, tentunya teman-teman sudah jelas ya di sini bagaimana prosesnya ya. Bisa kita berinvestasi saham gitu ke perusahaan multinasional ataupun ke perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki ranah pasar luar negeri gitu ya, dan lain sebagainya. Tentunya keuntungannya juga banyak ya, ada hemat biaya, kemudian juga mendapatkan laba, pasti mendapatkan untung gitu ya hasil dari investasi tersebut. Jadi jelas sekali teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir jenisnya ada franchise. Nah, kalau teman-teman mendengar kata franchise atau waralaba itu kan di Indonesia banyak sekali ya produk-produk yang sudah melakukan jenis kegiatan franchise ini. Nah, sama ternyata di bisnis internasional atau perdagangan internasional juga ada yang namanya franchise ya. Kita menjual merek kita ya kan, seperti halnya KFC, McD itu kan termasuk franchise. Jadi mereka utamanya itu di US gitu ya, aslinya gitu ya, ternyata mereka bisa mendirikan di beberapa negara tergantung izinnya, kemudian bagaimana mereka bisa menyesuaikan dengan culture. Kembali lagi, kalau misalkan McD di Jepang ataukah McD di Thailand atau di Singapura lah gitu, nggak banyak gitu menunya itu yang ada nasinya. Tapi karena di Indonesia
kan mayoritas masyarakatnya makannya nasi gitu ya. Jadi ada menu nasinya. Seperti halnya BK ya di Burger King gitu kan. Asal muasal dulu kan dia hanya burger gitu jualnya. Tapi kenapa di Indonesia ada menu nasi juga dan juga pasti ada ayam ya, karena memang mayoritas yang menjadi budaya masyarakat Indonesia itu harus makannya pakai nasi ya kan. Kemudian yang biar lebih aman dan juga tersertifikat halal gitu kan, biasanya menunya ya pakai ayam. Nah ini, nah jadi hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap bisnis ya, untuk memasarkan barang ataupun jasa yang telah terbukti berhasil gitu ya, dan memiliki perjanjian waralaba tadi. Jadi ada franchisor, itu badan usaha atau perorangan yang memberikan hak, jadi yang punya itu namanya franchisor. Kemudian franchise yaitu yang menggunakannya. Kemudian franchise fee ya, jadi ada biaya juga. Jadi kalau di luar negeri tentunya di sini ada keuntungan dari sistem operasional dan juga bagaimana agar bisa biaya-biaya itu bisa menutup gitu ya, mengcover. Nah jadi ini teman-teman diantaranya dari jenis-jenis tadi, tergantung nanti ketika teman-teman sudah masuk dalam dunia bisnis ya, ketika sudah lulus, harapannya nanti kan teman-teman bisa memiliki keinginan ya untuk melakukan transaksi bisnis internasional tadi, baik itu paling mudah ya kita bisa ekspor ya, ekspor, kemudian ekspor tidak langsung misalkan, biar tidak memiliki banyak biaya, titipkan aja ke agentnya, nah itu juga bisa. Tetapi kadang-kadang itu produk kita nggak bisa langsung dikenal oleh masyarakat luas ya. Kadang-kadang mereka kurang tahu gitu ya, karena tidak ada transaksi secara terus-menerus, hanya melalui agent. Ataukah kita ingin dalam skala franchise gitu, seperti hanya sekarang Ricis di Indonesia mereka sudah bisa kok bersaing gitu ya dengan KFC ataupun dengan Netflix. Nah, Ricis apakah sudah berdiri di Singapura, di Malaysia? Nah tentu itu menjadi peluang pasar juga. Kemudian contoh-contoh yang lainnya gitu ya, teman-teman mungkin tadi dari segi craft gitu ya yang banyak di Indonesia, ataukah mungkin teman-teman sudah bergelut dalam dunia kuliner gitu ya, food and beverage, itu juga sangat menjadi peluang gitu ya dalam pelaksanaan transaksi bisnis internasional. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya kalau dari beberapa hal yang sudah kita bahas, bagaimana untuk bisa memasuki pasar luar negeri, bentuknya apa saja, bagaimana cara untuk mempersiapkannya, analisa pasar bagaimana ya, sudah kita bahas dan nanti akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dari teman-teman sekalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.